Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus. Tegurlah kami jika kami terlupa. Luruskan kami jika kami bengkok. Dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Terimalah amalan ibadah kami. Ya Allah, janganlah Engkau matikan kami sebelum kami sempat bertaubat bagi dosa-dosa kami kepadamu. Ya Allah, janganlah tutup ajal kami sehingga kami berjaya mengucapkan dan membenarkan kalimat La ilaha illallah. Tutuplah ajal kami ya Allah dengan husnul khotimah dan jangan akhiri hidup kami dengan su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita tentang orang-orang yang diharamkan masuk neraka dan berhak akan dimasukkan di dalam surga. Kita masih bicara poin yang kedua, golongan yang kedua, yakni al-muhafazatu 'ala salawatil khamsi. Orang yang sentiasa menjaga bersungguh-sungguh atas solat 5 waktunya. Yang dimaksudkan menjaga dan memelihara bersungguh-sungguh akan solat 5 waktunya berdasarkan hadis sabda Handalah yang kita telah bacakan pada siri yang lepas. Mereka menjaga mula daripada taharahnya, wudunya, waktunya, rukuk dan sujudnya. Sebagaimana hadis yang telah saya sampaikan, bahwa Allah menilai salat seseorang hamba itu, Allah menilai salat hambanya itu pada 3 perkara. Yang pertama dinilai daripada taharahnya, yakni wudunya dalam hal ini. Dan ini telah kita pelajari siri yang lepas. Yang keduanya dinilai dari segi rukuknya. Dan yang ketiganya dinilai dari aspek sujudnya. Sehingga dalam hadis yang popular, baginda Nabi bersabda, solat itu terbagi menjadi 3 bahagian penting untuk membolehkan solat itu diterima oleh Allah. Bagian pertama atau 1/3 wantat pertama pada taharahnya, bersucinya. Betul atau tidak betul? Kerana sah atau tidaknya solat sedia maklum, yakni bergantung kepada sah atau tiadanya taharahnya. Dan itu telah kita pelajari. 1/3 yang kedua
pada rukuknya. Dan 1/3 yang terakhir pada sujudnya. Pertanyaannya ialah, kenapa begitu penting kedudukan wudu, taharah, rukuk, dan sujud? Sehingga bila ketiga-tiga ini telah sempurna sebagaimana yang Allah kehendaki, solat itu sempurna, diterima, yang dengannya seseorang yang solat seperti itu diharamkan masuk neraka dan akan dimasukkan di dalam surga. Tentulah bila Nabi kata begitu, ada rahsia yang besar di sebalik rukuk yang jadi rukun, ada rahsia yang sangat besar dan penting di sebalik sujud dalam salat, dan juga di sebalik wudu. Malam hari ini kita coba memahami rahsia rukuk di dalam salat, yang dia rahsia rukuk ini kita telah fahami dan kita telah amalkan, maknanya 1/3 solat kita telah sempurna. Rukuk. Saya ingin bacakan jamaah sekalian, ulasan ini di situ saya tidak sempat menyampaikannya, tapi saya ingin bacakan apa kata ulama yang punya nama besar, namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Penjelasan saya ini saya kutip daripada apa kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya, Asrarus Shalah. Asrarus Shalah. Rahsia salat. Rahsia salat. Ya, agak tebal kitabnya karena beliau menjelaskan rahsia salat daripada awal hingga akhir. Buku ini, kitab ini, ya tidaklah menjelaskan, menguraikan tentang kaifiah, bagaimana cara takbir yang betul, bagaimana rukuk yang betul, bagaimana, bukan cerita di situ, tapi tentang rahsia dia. Atau juga kita boleh katakan, Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Asrarus Shalah ini memberitahu kepada kita tujuan kita solat itu apa. Intipati dari solat itu apa. Intipati dia, loop dia, rahsia dia. Adakah solat yang Allah fardukan pada kita ini hanya gerakan-gerakan luaran, berdiri, rukuk, sujud, angkat tangan, atau ucapan-ucapan yang terkeluar pada lidah, yang tidak punya ruh? Sebab gerakan-gerakan yang tidak ada ruhnya, tidak ada intipatinya, kenapa kita sebut gerak itu? Ya, minta maaf kalau bahasa orang-orang yang memahami ini, badan tanpa nyawa lah. Bahasa guru saya itu di pondok, itu mana bangkai hidup. Wih, bangkai hidup. Susah tuh. Atau mayit berjalan. Bukan bangkai hidup, mayit berjalan. Sebagaimana kita penting mengetahui cara solat, bergerakan-gerakan solat, bacaan-bacaan solat, tapi kita juga mustahab, sangat penting mengetahui rahsia di sebalik gerakan itu. Dan ini diulas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sangat-sangat menarik. Baik. Kaitan dengan tajuk kita bicara tentang rahsia rukuk. Yang nilai rukuk itu 1/3 kesempurnaan solat. Yang Nabi sebutkan, siapa yang jaga solatnya, wudunya, taharahnya, waktunya, rukuknya, sujudnya, haram masuk neraka. Itu luar biasa itu ya, luar biasa. Baik. Jamaah sekalian, beliau memulakan rahsia rukuk itu. Memulakan bicara tentang rahsia rukuk, kata beliau, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dikata, "Tsumma sara'a lahu takbir alladhi huwa fi intiqalatis shalah min ruknin ila ruknin."
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kepada hamba-Nya yang melakukan solat at-takbir, membaca Allahu Akbar, baca Allahu Akbar setiap kali melakukan perpindahan pertukaran rukun. Daripada berdiri nak rukuk Allahu Akbar. Daripada rukuk nak berdiri lagi sami Allah yang itu. Daripada berdiri nak sujud Allahu Akbar. Nak sujud, nak duduk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Daripada satu rukun per rukun, yakni disyaratkan mengucap Allahu Akbar. Seperti yang kita tahu. Rupa-rupanya, kata Ibn Qayyim, kedudukan Allahu Akbar pada solat, namanya takbir intiqali, itu semacam talbiyah bintiqalatil hajj. Semacam ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka baik, bintiqalatil hajj, dalam perpindahan setiap kali orang mengejar haji melakukan perpindahan dari satu rukun ke rukun. Daripada wukuf di Arafah, kemudian teruskan ke malam di Musdalifah, berpindah ke Mina, berpindah ke Makkah, dan seterusnya. Kan semuanya setiap bulan itu kita disyaratkan untuk baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Tidak ada bacaan lain. Itu yang disyaratkan. Kalaulah pertukaran daripada satu rukun kepada rukun yang berikutnya dalam ibadah haji disyaratkan talbiyah, maka perpindahan rukun dari satu rukun ke rukun lain dalam solat disyaratkan takbir Allahu Akbar. Dan itu adalah syiar. Kalau talbiyah itu syiarul hajj. Kalau talbiyah itu syiarul hajj, maka takbir adalah syiarus solah. Syiarus solah. Masalahnya, kenapa Allah syariatkan untuk baca Allahu Akbar nak rukuk, nak sujud, Allahu Akbar. Liya'lamal abdu anna sirras salati huwa ta'zimur rabbi wa takbirihi bi ibadatihi wahdah. Tujuan dan matlamat, rahsia kenapa Allah syariatkan baca Allahu Akbar setiap kali kita bertukar rukun dalam solat, agar manusia, agar kita yang solat ini mengetahui, menyadari dan merasakan akan kebesaran Allah yang kita sembah, keagungan zat Allah yang kita sembah, supaya kita dapat mengkhususkan amal ibadah kita hanya buat Dia. Saya ulangi. Rahsia Allahu Akbar, nak rukuk Allahu Akbar. Hendaklah setiap kali kita baca Allahu Akbar, tanamkan dalam hati kita satu kesedaran akan kebesaran Allah yang kita sembah, keagungan Allah yang kita sembah. Bila kita sudah menyadari, merasakan kebesaran Allah yang kita sembah, mudahlah bagi kita untuk mengkhususkan, mengikhlaskan ibadah kita ini hanya buat Dia yang maha besar. Yang besar. Itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Selepas kita Allahu Akbar, mengakui kebesaran Allah, thumma sara'alahu bi'ayahda'a lil ma'bud. Sambil itu kita diperintahkan untuk tunduk. Khudu. Khudu itu tunduk. Rukuk itu kan tunduk ya. Khudu'an. Tunduk kita itu hendaklah dipenuhi dengan kesedaran. Disertai dengan kesedaran dalam hati kita. Li'azamatillah. Kesedaran akan keagungan Allah. Sekaligus wastikanatihi, wastikanatihi lihayatihi wa tadallulihi. Saya ulangi.
Ketika kita rukuk, ucapan kita, lafaz, lidah mengucapkan Allahu Akbar. Anggota tubuh badan kita tunduk, khudu. Apa yang ada dalam hati. Bukan menterjemahkan kalimah Allahu Akbar, bukan. Tetapi merasakan dan mengakui kebesaran dan keagungan Allah yang kita sembah. Dan salah satu tanda bahawa kita berjaya membesarkan Allah, mengagungkan Allah ketika mengucapkan Allahu Akbar, yakni kesedaran kita akan betapa kecil dan lemahnya kita di hadapannya. Kita mengagungkan Allah. Apa tanda? Apa tandanya? Yang kita telah berjaya mengagungkan Allah? Tandanya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bila Anda telah merasakan kecil dan hina di hadapan kemuliaannya. Apa tanda yang kita telah berjaya membesarkan Allah? Allahu Akbar. Tandanya, jika Anda telah merasakan hina, kecil, dan lemah di hadapannya. Tidak mungkin kita membesarkan Allah dalam arti kata yang sebenar jika kita juga masih merasa besar. Membesarkan Allah itu namanya takbir. Membesarkan diri sendiri itu namanya takabbur. Sekarang, coba. Mana mungkin takbir dengan takabur itu jadi satu. Sebab orang selagi dalam hati kita masih ada rasa takabur. Takabur itu merasa dirinya hebat. Maka takbirnya menjadi cacat. Inilah rupa-rupanya salah satu rahasia. Kenapa rukuk itu mempunyai nilai 1/3? Bila orang sudah betul-betul merasa tak ada rasa takabur. Sebab yang besar hanya dia. Merasa dirinya lemah karena yang kuat hanya dia. Merasa tidak berdaya sama sekali karena segala kekuatan bersumber daripada dia. La haula wala quwata illa billah. Merasa tidak mampu dalam menjalani kehidupan, apalagi menolong orang. Karena dirinya pun lemah perlu pertolongan dia. Masya Allah. Tidak merasa pandai. Karena kalaupun dia punya ilmu, ilmu itu pemberian dia. Seperti mana bab pengakuan malaikat. Ketika Allah perintahkan malaikat, ketika Allah tanya pada malaikat, untuk menjelaskan tentang asma' kullaha, ambi'uni bi asma'i haula, malaikat, kata Allah, beritahu aku. Tuh, tentang asma' kullaha. Ini ketika di surga dahulu. Apa jawab malaikat? Qalu subhanak. Mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak ada ilmu sikit pun ya Allah. Kalaupun dalam diri kami ini ada ilmu, walaupun sikit, itu pun alam tanah apa yang Engkau telah ajarkan. Jika Engkau tidak ajar kami, tak bagi kami ilmu, kosong. Itulah pengakuan ikhlas daripada malaikat. Mengaku dirinya tidak punya ilmu apa-apa, kecuali apa yang Allah berikan. Jadi kalau tahu pun, itu karena Allah yang memberitahu. Itu contoh ikhlas pengakuan seorang hamba akan Allah yang maha mengetahui. Itu contoh ikhlas pengakuan seorang hamba, Allah maha besar. Apa tandanya? Bila seorang itu ikhlas mengakui Allah maha besar dengan Allahu Akbar, ia mesti menyadari yang ia maha kecil. Bila mengakui Allah itu maha sempurna, dia mesti menyadari yang dia maha tidak sempurna. Sampai diiringi. Sehingga dalam solat, jemaah sekalian, coba ya, perhati betul-betul. Kenapa Nabi memberitahu kita, orang yang jaga solat sebenarnya disabdakan itu, haram masuk neraka.
dan akan berak masuk surga. Kenapa Nabi tak sebut haji? Siapa yang haji dengan surga akan masuk neraka? Tak. Karena orang yang siapa yang berpuasa seperti ini haram masuk neraka? Juga tidak. Tapi kenapa disebut solat? Jamaah sekalian, ibadah yang Allah wajibkan kepada kita kan banyak ya, ada solat, ada zakat, ada jadi berbakti pada orang tua, mencari rezeki yang halal, apa nih, haji, macam-macam lah, berlaku adil. Ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, yang kita tidak sempurna melaksanakannya, kecuali melibatkan ketiga-tiga yang ada dalam diri kita, kecuali solat. Solat adalah ibadah yang mesti dilakukan dengan melibatkan ketiga-tiga dalam diri kita. Ucapan, gerakan anggota badan, dan hati. Itu semuanya diatur oleh Allah. Haji, perintah Allah. Tapi dalam haji tidak ada bacaan wajib. Betul? Dalam haji tidak ada bacaan wajib. Oh, orang pergi haji mesti baca ini. Kalau tak baca ini, batal. Tak ada. Bahkan orang pergi haji boleh sambil borak. Berjalan dari Arafah boleh sambil borak, sambil makan pun boleh. Ucapannya tidak ditentukan oleh Allah. Mesti baca ini, mesti baca itu. Tak ada. Kalaupun baca talbiyah, itu sunat. Di Arafah mesti menghatamkan surah Al-Baqarah. Tidak ada. Pergerakan orang haji pun tidak diatur oleh Allah. Allah hanya menentukan lepas Arafah pergi Muzdalifah ya. Tapi kata diatur jalannya macam mana, berapa kali mesti bergerak, ada larangan gerakan. Allah kata terpulang mau jalan kaki, ke naik basikal, ke naik motosikal, ke naik basilah. Tengok. Haji tidak melibatkan ketiga ini. Maknanya Allah tidak memberi peraturan. Puasa demikian juga. Puasa melibatkan apa ya? Oh, mungkin hanya melibatkan ada gerakan-gerakan wajib semasa berpuasa. Ada. Adakah kalimat-kalimat ucapan-ucapan yang wajib diucapkan, dikatakan oleh orang berpuasa agar puasanya sah? Tidak juga. Tapi solat. Adakah bacaan-bacaan wajib dalam solat? Ada. Bila tak baca, tidak sah. Fatihah umpamanya. Dalam solat kita hanya boleh mengucapkan kalimat yang ditetapkan oleh Allah. Kita tidak boleh bebas sesuka hati mengucapkan apa yang kita tak boleh. Sebaik manapun ucapan, bila bukan itu yang disuruh oleh Allah, kita tidak boleh mengucapkannya dalam solat. Ya. Karena ucapan solat pun diatur, ditetapkan oleh Allah melalui nabinya. Bila Anda nak tukar gerakan, itu pun kerugiannya bacalah Allahu Akbar. Jangan ditukar. Jangan ditukar dengan Masya Allah. Walaupun Masya Allah itu ada dalam Al-Quran. Tak boleh. Bila bangun daripada rukuk, ucapan yang aku telah tetapkan, kata Allah, Sami Allahu liman hamidah. Kita tak boleh menukar dengan yang lain. Walaupun mungkin dengan ayat Quran. Dalam Quran ada kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kita tukar. Bangun daripada rukuk, sepatutnya Sami Allahu liman hamidah, kita baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh. Minta maaf sejahil-jahil orang Islam pun tak akan berani kata begitu. Kenapa? Ucapan kita dah ditetapkan dalam solat. Tidak boleh ikut suka hati kita. Gerakan kita ditetapkan. Berdiri, rukuknya, berdirinya, sujudnya, duduk. Semua dah ditetapkan. Kita tidak boleh bergerak, melakukan gerakan dalam solat, melainkan yang telah ditetapkan. Jadi ucapan kita pun ibadah, bergerakan kita pun ibadah, dan yang satu lagi, hati.
kita sedang puasa jemaah sekalian, kita boleh bekerja, boleh bincang dengan orang lain, boleh jumpa orang lain. Kalau orang sedang buat rumah, boleh bincang dengan kontraktornya. Kita sebab tak ada masalah. Hati kita tak tumpu pada puasa. Hati kita tumpu nak macam mana nak buat ni. Dapur ni macam mana nanti nak buat ni. Berapa keluasannya. Boleh. Bincang lagi. Nanti nak cat apa. Boleh. Hati tidak tumpu pada puasa. Dalam haji, boleh bincang. Tapi dalam solat, boleh sini mengucapkan takbir, Allahu Akbar, rukuk tapi hati ingat yang lain. Tak boleh. Tidak boleh. Ini bermakna solat ala ibadah yang melibatkan tiga-tiga ini berjalan serentak. Ucapan kita, gerak-gerik kita, hati kita. Ucapannya apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Untuk menterjemahkan, menzahirkan bahawa ucapan kita Allahu Akbar membesar Allah, lalu kita tunduk. Tunduk itu tanda khuduk. Dah dua, jadi satu. Jangan lupa, hati. Hati mesti dipenuhi rasa kebesaran Allah. Salah satu tandanya bahawa kita telah berjaya membesarkan Allah, saya katakan tadi, kita merasa diri kita kecil, lemah, tidak punya apa-apa. Sambil diikuti bila duduk, apa yang dibaca? Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Mulutku keluar ucapan Maha Suci. Tuhanku yang Maha Agung. Itu mulutnya. Semasa mengucapkannya, kita menunjukkan yang kita tunduk. Rukuk. Bukan sampai berdiri, sampai tekan, pinggang, tak ada. Dan hati kita pun merasakan itu. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ijtama'a lahu khudu'ul qalbi. Semasa hamba itu rukuk, ia sedang menyatukan tunduknya hati, wa khudu'ul jawarih, dan tunduknya anggota tubuh badan dengan rukuk, wa khudu'ul qaul, dan juga tunduknya ucapan Subhanarabbiyal azim. Berjalan serentak. Ucapan menunjukkan ketundukannya pada Allah, karena besar Allah Subhanarabbiyal azim. Tubuh badannya pun menunjukkan yang ia tunduk pada Allah, karena dia rukuk. Hatinya pun. Tiga itu berjalan serentak. Ini bukan atammul ahwal. Ketika orang itu rukuk, rahsianya sepatutnya ia telah berada dalam keadaan yang paling sempurna dalam membesarkan dan mengagungkan Allah. Karena yang mengagungkan Allah bukan hanya ucapannya, bukan hanya anggota tubuhnya, tapi juga hatinya. Bila itu dapat kita capai setiap kali itu rukuk, inilah yang dimaksudkan oleh Nabi. Menurut Ibnu Qayyim lah. Rukuk kita sudah 1/3 nilainya. Wudunya sudah 1/3, rukuk 1/3, dah dapat 2/3. Dah dapat 2/3. Jadi tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Saya ulangi, semakin kita membesarkan Allah dengan jujur, ikhlas, maka semakin rasa kecil dalam diri kita. Keluar istilahnya ya, apa namanya? Rasa besar. Atau bahasa mudanya, takabur semakin keluar bila takbir itu masuk. Takbir dan takabur, saya ulangi, root word-nya sama. Root word takbir itu kaf ba ra. Kaf ba ra. Root word takabur pun kaf ba ra. Hanya saja, biasanya kalau takbir itu membesarkan Allah, takabur itu membesarkan diri sendiri. Membesarkan Allah itu adalah wajib. Membesarkan diri sendiri itu hukumnya haram. Orang yang telah berjaya membesarkan Allah,
yakni orang yang telah menghilangkan sifat takaburnya. Itu rahasia ruku. Ubudiyatur ruku istilahnya. Pengabdian kita yang sebenarnya kepada Allah semasa kita ruku. Nah, setelah itu saja penjelasan, walaupun panjang beliau menjelaskannya, tapi saya hanya sampaikan poinnya saja. Itu yang dimaksudkan sirrul shalah fir ruku. Rahasia solat dalam ruku. Jadi jangan sekali-kali solat itu hanya kita pastikan ucapan betul, kaifiahnya betul. Nih, yang hati itu macam mana? Sebab itu saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, bila kita belajar kaifiatus solat, cara solat, kursus solat cara Nabi, kursus solat ikut sunnah, bagus. Tapi jangan dipotong-potong. Sebab ikut sunnah dalam solat, ikut solat Nabi, macam mana Nabi solat supaya selalu kamaratun, kena tiga-tiga ini dijalankan serentak. Jangan kita mempelajari cara solat Nabi atau cara solat ikut sunnah. Kita hanya bicara hanya gerakan-gerakan jawarih, anggota badan, dan juga ucapan-ucapan. Maknanya baru dua. Kita baru ingin mengikuti Nabi dari segi ucapan yang kita ucapkan dalam solat dan juga gerakan. Tapi kalau hatinya bagaimana? Nah, bila hati tidak serasi, tidak selari dengan apa yang kita ucapkan dan kita lakukan, karena apa yang kita ucapkan sudah betul, yang kita lakukan sudah betul, rukuknya sudah betul tuh. Sudah 45 degrees tuh. Sudah betul 45 degree ya, Pak. Bacanya sudah betul. Subhana rabbiyal azim. Apakah membadai seperti itu? Jika hatinya belum rukuk, belum selari, belum dapat merasakan dengan apa yang diucapkan Rabbiyal Azim atau Allahu Akbar. Ibaratnya itu jasad tanpa ruh. Kalau jasad tanpa ruh maknanya mayit berjalan. Ngeri sekali. Ngeri sekali. Mayit berjalan apa namanya? Zombie ya. Namanya zombie. Zombie, weh, menakutkan. Jangan selama ini kita solat macam zombie. Iyalah, apa yang tak boleh. Ya, mungkin pada macam robot lah. Robot tu gerakan dia cantik. Cantik sungguh. Perfect. Bahkan kalau kita bercakap dengan robot yang terbaru tu kan. Apa namanya ni? Apa dia pakai itu? Artificial intelligence ke apa namanya tu ya? Wah, boleh cakap Jepun, ditanya, apa khabar? Baik. Dah makan, udah. Cantik kan? Tapi ada ke perasaan? Tak ada. Tak ada. Itu kata Ibnul Qayyim. Atau Ibnul Qayyim. Sekarang berikutnya, yakni 1/3 yang terakhir. 1/3 yang terakhir, Nabi kata, fi sujudiha. Ya, yakni dalam sujudnya, kan begitu ya, di dalam apa nama hadis itu, dalam sujud, menjaga solat dalam sujudnya, betul ke tak betul? Yang ketiga, kenapa jamaah sekalian sujud itu mempunyai nilai 1/3 daripada kesempurnaan solat yang membolehkan pelakunya haram masuk neraka. Nah, ini mungkin ya saya coba menyampaikan, kita coba kaitkan dengan ilmu sekarang ini ya. Ilmu hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan apa kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang ubudiyatis sujud. Saya bacakan teks aslinya.
Tumma sara'alahu ayyukabbira wa yadanu wa yahirru sajidan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kita hambanya yang solat untuk mengucapkan takbir lagi sekali. Rukuk, kemudian i'tidal. Setelah tidak nak sujudkan takbir. Allahu akbar. Wa yadnu wa yakhiru. Kemudian makin tunduk dan tersungkur sajidan dalam keadaan sujud. Meletakkan 7 anggota badan. Sab'atu a'dha kata Nabi. 7 anggota. Bermula daripada muka, dahi hingga hidung muka, kedua tapak tangan, kedua lutut, kedua hujung kaki. 7 semuanya. 1, 2, 2, 2. Dekat itu. Wa yu'ti fi sujudi kulla adwin min a'dha'ihi haddahu min al-ubudiyah. Sehingga orang yang sujud telah memberikan, orang sedang sujud telah memberikan pada setiap anggota sujud 7 tadi akan habuannya dalam pengabdiannya pada Allah. Muka diberikan habuan untuk pengabdian pada Allah. Kena letak. Kedua tapak tangan letak, kedua lutut dan kedua hujung kaki. Fayada'u, ini kunci dia, rahsia yang paling penting dalam sujud. Fayada'u nasiyatahu bil ardi baina yaday rabbi. Allahu akbar. Orang yang sedang sujud akan meletakkan nasiyah. Nasiyah kalau dalam bahasa Melayu bebas, nasiyah itu maknanya ubun-ubun. Ubun-ubun, dahi. Itu bahasa Melayu, tapi nanti makna sebenar akan saya jelaskan. Di atas bumi, baina yaday rabbihi, di hadapan Tuhannya. Di hadapan Tuhannya. Wa yadu asrafa ma fihi wa huwa wajhuhu. Ia mesti meletakkan bagian tubuh yang paling mulia bermula daripada dahi muka ini di atas tanah. Tak kira siapa di depannya. Coba renungkan ya. Agak-agak kita mau atau tak mau, nak atau tak nak, katalah kita letakkan dahi kita di atas tanah, bumi, tak kiralah kapet, ada kapet atau tidak, yang basah, dan basah itu yakni kesan daripada tapak kaki orang yang basah. Ada orang kakinya basah, lalu lepas itu membasahilah kapet itu. Kapet itu. Agak-agak mau atau mau kita letakkan muka kita di tempat yang basah, bekas basahan kaki orang, jika bukan karena tidak sujud. Saya yakin kita tidak akan melakukannya. Suruh cium bekas tapak kaki orang yang basah, saya yakin kita tidak akan lakukannya. Kecuali untuk sujud. Tapi bila orang nak sujud, tempat itu basah ke tak basah ke, tempat dipijak orang ke tak dipijak orang ke, yang pijak ini orang yang sempurna kakinya ke, atau orang yang cacat kakinya ke, orang kaya ke orang miskin, kita ini orang besar atau orang kecil, orang yang terkenal tidak, kita rela meletakkan. Dan kita lakukan itu semata-mata karena dia. So, filosofi sujud ini luar biasa. Luar biasa. Kalau dalam bahasa awamnya lah, kita rela menghinakan diri kita. Termasuk wajah kita. Tempat yang paling mulia. Letak di atas tanah. Yang walaupun tanah tadi bekas. Ada bekas pijak kaki orang. Semata-mata karena Allah. Wahal kita orang besar. Orang besar. Kan dalam kehidupan sehari-hari jamaah sekalian, kalau orang tu orang besar, jangankan nak
cium bekas tapak orang lain. Mungkin duduk di kursi tempat orang lain duduk itu pun tak mau. Tak nak duduk itu. Itu tempat duduk yang orang lain dah pernah duduk dah. Apalagi duduk itu biasanya orang yang minta maaf. Sujud. Dan di belakang orang tak tahu, tak kisah orang mana depan kita. Orang kaya ke orang miskin ke, hamba abdi ke. Depan sujud, kita masuk tanpa ada rasa sedikit hina. Tanpa ada rasa hina, tanpa ada rasa tercabar harga dirinya, tanpa merasa image-nya tercemar. Semata-mata karena Allah. Itu masa sujud. Masya Allah. Kalaulah perasaan ini kita kekalkan dalam diri kita dan kita bawa keluar solat, nanti selepas solat pun kita masih merasa begitu. Masih merasa begitu itulah. Menghinakan diri hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena di hadapan manusia rupanya sama. Bila orang sudah solat 5 waktu, mulai daripada sultan yang paling berkuasa hingga hamba abdi yang paling miskin sekalipun, sujud semuanya. Tak kira depan siapa, kanan siapa, kiri siapa, belakang. Dan dilakukan sama. Kalaulah rasa bersama sesama kita di hadapan, kalaupun ada yang lebih baik di antara kita menurut Allah, bukan karena jawatannya, bukan karena darah keturunannya, bukan karena warna kulitnya, tapi karena takwanya. Kalau itu dipegangi, dijadikan panduan dalam kehidupan, inilah sujud yang membolehkan orang itu merdeka daripada neraka. Tapi malangnya orang merasa hina, sanggup menghinakan dirinya, itu hanya masa sujud. Lepas itu, dah pencak-pencak sila lagi lah. Sudah. Ini susah. Ini yang tak jadi. Yang tak jadi. Jadi sujud seperti mana rukuk, tapi sujud lebih dahsyat daripada rukuk. Meletakkan 7 anggota. Kalau rukuk kan hanya tunduk, yang mencecah bumi hanya tapak kaki. Rukuk, sujud ke 7 anggota. Baik, sekarang saya ingin jelaskan. Pertama dari segi makna filosofinya, rahasianya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh yang bersumber daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, yang dirawikan oleh Imam Muslim. Baginda bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan seseorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, yakni ketika hamba itu, dalam keadaan hamba itu sujud. Maknanya keadaan kita, posisi kita yang paling dekat dengan Allah semasa kita duduk, semasa kita sujud. Tidak ada selain itu. Masa berdiri salat kita dekat dengan Allah, betul. Masa baca Quran kita dekat dengan Allah, betul. Masa orang tu mencari rezeki yang halal dekat dengan Allah, betul. Masa orang tu duduk zikir khusyuk dekat dengan Allah, iya. Masa ia berpuasa, apalagi menyantuni orang miskin dekat dengan Allah, betul. Tapi daripada sekian banyak keadaan kita tadi, bila keadaan kita, posisi kita paling dekat hampir sekali dengan Allah, masa kita sujud. 7 anggota sujud, tanda khudu, ucapan kita subhana rabbiyal a'la, paling tidak subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi.
Maknanya kita rendah. Kita meletakkan, memposisikan diri kita sebagai yang paling rendah di hadapan zat yang paling tinggi. Itu ucapan kita. Dan tentu hati kita merasakan begitu. Justru ketika seorang hamba merasa dirinya paling rendah di hadapan Allah yang paling tinggi, itulah kedudukan hamba tadi paling dekat dengan Allah. Paling dekat dengan Allah. Kalau saya gunakan bahasa mantik lah. Bahasa mantik. Ketika seseorang merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah yang Maha Tinggi, saat itulah hamba tadi berada pada golongan paling tinggi. Itu bahasa mantiknya. Semakin kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, justru saat itulah kita paling tinggi. Kan pelik. Makin merendahkan diri di hadapan Allah, makin tinggi. Sebenarnya bila kita meninggikan diri kita di hadapan Allah, Allah makin rendahkan. Masya Allah. Semakin kita merasa diri kita itu lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat, Allah akan beri kita kekuatan. Masya Allah. Seorang yang kuat, orang yang melemah, memposisikan dirinya lemah selemah-lemahnya di hadapan Allah. Baik. Kenapa Nabi memberitahu kita bahwa kedudukan hamba yang paling dekat Allah semasa sujud? Dan itu adalah tanda bentuk tawaduk, khuduk yang paling sempurna. Bukan hanya ucapannya saja yang menunjukkan kepatuhannya, tapi anggota tubuhnya ada 7. Kalau rukuk kan hanya 1. Yakni hanya kaki yang menepuk bumi. Ini 7. Dan hatinya rupanya ada sirnya. Ada rahasianya. Rahasianya apa, jamaah sekalian? Begini rahasianya. Pertama, saya ingin sampaikan dari segi makna filosofinya. Jamaah sekalian, kita sholat ini kan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yakni Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Ya, ada Ka'bah di Mukarramah. Kita menghadap sana. Dimanapun kita berada, sholat kita mesti wajib menghadap Ka'bah. Orang yang sujud dengan sempurna meletakkan muka daripada kepala, kedua tapak tangan, kedua lutut, dan kedua hujung kaki. Itu sebenarnya jamaah sekalian, kita sedang membuat lakaran Ka'bah. Ini makna filosofi dia. Membuat lakaran Ka'bah. Ka'bah ini, kalau kita lihat jamaah sekalian, ada berapa penjuru? Coba kata Ka'bah ya. Coba jamaah buat Ka'bah. Ka'bah itu segi 4, betul? Campur di depannya, okeylah sebelah kanannya buat half circle. Ingat ya, Ka'bah itu kan segi 4 atau 4 segi dan ada half circle. Hijr Ismail. Betul? Itu bukan segi 4 tuh. Sebab Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah. Dari segi fungsinya. Buktinya, bila kita tawaf, tidak sah. Bila tawaf kita tidak mengelilingi sama Hijr Ismail. Sedangkan Hijr Ismail dengan Ka'bah itu kan ada ruang, ada space. Itu ada pintu tu. Boleh. Jadi tak boleh orang tawaf itu. Saya tak nak Hijr Ismail lah. Kita terus. Yang 4 segi ya. Nah, betul. Orang sujud itu sebenarnya sedang membuat lakaran Ka'bah. Itu makna filosofi dia. Satu. Coba kita sujud kan meletakkan kepala. Katakanlah kita ini ditakdirkan punya tubuh badan yang sangat besar. Tinggi dan besar. Lalu kita sujud. Kepala kita, muka kita letakkan di hujung Hijr Ismail. Yang half circle itu hujung. Kedua tangan kita, betul? Kita letakkan di 2 pintu antara Hijr Ismail dan Ka'bah.
Betul kan? Lutut kita letakkan di bucu kanan kiri Kaabah yang dekat Hijri Ismail. Dan kedua kaki kita letakkan di bucu kanan kiri Kaabah. Coba buat lakaran begitu. Katakanlah kita besar lalu kita buat Kaabah bentuk titik lah. Titik depan, lepas tu sini, lepas tu ini Kaabah. Semua ada titik, 7 titik. Tempat kita sujud. Seorang yang sujud itu betul-betul kalaulah dibuat lingkaran titik ditanda itu macam Ka'bah. Rasakan itu. Rasakan itu. Itu makna filosofi. Berpendapat. Sekarang dari segi hakikatnya, ini rahsianya yang lebih hakiki, yang lebih saintifik, berdasarkan Al-Quran dan juga fakta sains. Saya ulangi. Berdasarkan Al-Quran dan juga fakta sains. Jamaah rahimakumullah. Lihat pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 15 dan 16. 15 dan 16. Ya. Ini Al-Quran yang kata, dan nanti apa kaitannya dengan fakta saintifik. Kita coba uraikan. Dan kenapa rukuk begitu penting sekali. Penentu diterima atau tidaknya salat seseorang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi ayat yang ke-15 dan 16. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah. Allahu Akbar. Kalla, awas. Di sini kalla sebenarnya maknanya awas. Kenapa? Karena ayat yang ke-15 ini isinya merupakan ancaman kepada orang yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Sababun nuzulnya berkaitan dengan Abu Jahal yang terus-menerus memusuhi Nabi, menghalangi dakwah Islam. Tak renti-renti. Lalu Allah beri ancaman padanya. Kalla, awas. Kala dalam Al-Quran maknanya ada 3 ya sekali ya. Kala dalam Al-Quran makna kala itu maknanya 3. Makna pertama yakni tidak. Makna kedua, ingatlah, ketahuilah. Kala makna pertama tidak. Itu namanya kala nafi. Kalau kala itu dijadikan pembuka kalimat atau ayat, terjemahnya ketahuilah. Contohnya dalam ayat pertama ini. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Kala itu maknanya ingatlah, ketahuilah. Kala yang ketiga yakni kala ancaman. Bila ancaman terjemahnya bukan tidak. Juga bukannya ingatlah tapi awas. Kalla, awas. Bahasa anak muda lah, bahasa sekarang mana kala tu mana awas, siap lu. Awas, siap lu. Macam tu. La illam yantahi. Demi jika dia, orang seperti Abu Jahal, tidak mau berhenti dalam memusuhi Nabi, mengganggu Nabi, menyolong Nabi, Allah bagi amaran keras pada orang seperti Abu Jahal dan yang sekepala dengannya. Lanas fa'am bin nasyah. Tengok bahasa dia.
Sungguh pasti kami akan tarik, cabut. Lanas itu asalnya ada nun taukid ya. Asalnya lanas fa'anna. Lanas fa'anna ada nun tasdid. Lalu itu nun taukid sakilah ditukar jadi nun taukid khafifah. Di dhamma lanas fa'an. Asalnya tulisannya lanas fa'an. Pakai nun. Kemudian nun itu diubah menjadi fathah tanwin. Dari segi rosam diubah, tapi dari segi pengucapan sama. Lanas fa'an pakai nun, dengan lanas fa'an pakai fathah tanwin, bunyi sama. Rosamnya berubah. Nah, itu ada ilmu sendiri. Sungguh pasti kami akan cabut, akan tarik, akan rentap. Bin nasyah. Nasyah bahasa Melayunya ubun-ubun. Bahasa Melayunya. Otak bagian depan. Otak bagian depan. Mungkin jamaah kata nasyah itu ya ini frontal lobe. Frontal lobe. Bahasa saya dulu belajar nasyah itu lobus frontalis. Sama lah tu. Frontal lobe orang putih, saya gunakan lobus frontalis. Kan otak, kepala kita, otak kita itu kan ada bagian-bagian. Bagian depan sekali, yang depan, belakang, tempu, dahi, yang paling dekat dengan mata, frontal lobe. Lobus frontalis. Nah, ini berfungsinya yakni untuk berpikir, untuk thinking, untuk buat rancangan, rencana, untuk planning, untuk problem solving. Ada masalah, macam nak menyelesaikan. Di situ letaknya emotion, emosi di situ, perangai di situ, untuk mengawal perangai, untuk membuat keputusan, cuma di sini. Ya, decision making, tempat arahannya di sini. Jadi otak bagian depan ini boleh dikatakan sebagai wakil yang mempresentasikan kepribadian seseorang. Orang nak buat ke, tak nak buat ke, bila ada perintah Allah, buatlah. Kita nak buat ke tak buat, arahannya datang daripada otak bagian depan, lobus frontalis. Bahasa Arabnya nasyah. Ada larangan Allah. Kita nak langgar ke tak nak langgar, arahannya datang dari sini. Ada benda, kita nak ambil atau tak nak ambil, yang menyuruh otak bagian depan. Itu telah diketahui hari ini. Quran sudah beritahu 14 abad lebih yang lalu. Ada berita daripada Al-Quran. Qala Allah Ta'ala. Qala Rasulullah SAW. Nak percaya ke, tak nak percaya ke, nak ragu ke, nak yakin ke, mana yang kita nak pilih, arahannya datang daripada otak bagian depan. Namanya nasyah. Orang Melayu kata ubun-ubun. Ya, lebih tepatnya lobus frontalis. Karena fungsinya satu saja, yakni untuk buat keputusan. Paham ya? Dan ada lagi, ya sebut, jadi parietal lobe, umpamanya bagian belakangnya, itu katanya untuk perception, ya, untuk mengenal pasti objek ini apa nih ya, objek ini apa, oh ini persepsi, oh benda itu hijau, oh manis, oh. Ya, untuk pengetahuan dan sebagainya. Ada yang paling belakang sekali, yang sangat gelap sekali. Otak bagian depan kan paling gelap sekali. Dibanding occipital lobe. Vision. Untuk apa dipanggil? Visual processing. Untuk color, identification. Mata kan. Bila melihat mata, oh ya, oh itu pokok, oh itu gunung, itu bagian belakang. Dan banyak bagian-bagian yang ingin tekankan, yakni bagian depan. Nasyah itu muqaddamur ra'si. Juz'ul mukhi fi muqaddamatir ra'si. Bagian otak yang berada di bagian depan kepala. Nah, sinilah belakang dahi lah. Yang orang kata lobus frontalis itu.
Nah, dalam ayat tadi Allah menyatakan kami akan tarik nasiahnya. Nasiah yang nasiatin, kadibatin, khotiah. Nasiah yang kadibah, banyak berbohong, berdusta. Khotiah, banyak salah. Maaf, jamaah dengar mercun. Aduh. 2 minggu lepas kawasan saya ini, ialah mungkin depan tu, jiran tu ada toke-toke besar agaknya. Boleh dengar. Tak aja pukul, nah itulah, setak aja pukul 12, minggu lepas tu, tak berhenti, sampai 12.30. Kedebung lebih. Berapa ribu dibakar macam tu. Bunyi pelik-pelik, kuat pula. Setak tengah malam pula. Itu minggu lepas. Kawasan saya dekat rumah saya. Nah ini pula belakang aja juga India agaknya bakal macam tadi tak. Tak apalah, mungkin dengan begitu dia yakin masuk surga, tak apalah. Ya itu keyakinannya macam mana? Itu mungkin ini jihad. Ini jihad di jalan Tuhan, mengorbankan harta benda. Mungkin dia begitu, mana tahu. Keyakinan macam mana? Tapi yang peliknya, seronok bakar mercun, tapi takut dengar suara mercun. Apa maknanya? Dia bakar, tapi tutup telinga. Apa maknanya? Saya ulangi ya. Coba kita renungkan aja sekalian ya. Orang-orang yang jahat, orang kafir, penjenayah, itu kan Allah membunuh, mencuri, memerangi orang Islam, merompak, mabuk, menipu. Ya, itu kan dosa besar. Tapi bila Allah nak menyiksa mereka di akhirat, Allah tak kata, kerana dahulu kamu mencuri dan kamu ingat, nanti di akhirat aku akan siksa tanganmu. Tak. Allah tak kata aku akan siksa tangan kamu. Tak ada. Karena dahulu kamu memerangi Nabi dengan ucapan kamu, dengan tindakan kamu, dengan senjata kamu. Maka aku akan siksa mulutmu. Tidak. Ya, tidak. Walaupun di dalam ayat yang lain, Allah jelaskan ya. Tengok. Hubungan antara nasiah, lobus frontalis, dengan anggota tubuh badan yang melaksanakan arahan lobus frontalis. Yang dipertanggungjawabkan, nih, otak bagian depan. Nasiah. Pelakunya, askar yang melakukannya, anggota tubuh badan. Ya tangan, ya mulut, ya kaki, ya semuanya lah, mata. Lihat di dalam surah Ar-Rahman. Surah 55. Surah 55. Ayat 41. Lima, 4, 1. Surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Yu'rafu dapat dikenali al-mujrimun, orang-orang yang banyak dosa. Di akhirat nanti, orang-orang yang banyak dosa dapat dikenali dengan mudah. Macam mana orang banyak dosa dapat dikenali? Bisimahum. Dengan tanda-tanda mereka. Allahu Akbar. Orang yang banyak dosa di akhirat mudah dikenali karena ada tandanya. Dengan tanda itulah
Orang banyak dosa boleh dikenali. Orang yang baik pun dapat dikenali dengan tandanya juga. Selepas dipastikan inilah manusia yang banyak dosa. Nih tanda-tandanya. Lalu apa? Fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Lalu ditarik, dicabut atau disiksa. Aqdam itu mana disiksa. Lalu disiksa. Apa disiksa? An-nawasi. Nasiahnya. Lobus frontalisnya disiksa. Wal aqdam dan tapak kakinya. Nah, ini sebenarnya sangat menarik ya Mas kalau kita bicara tentang mukjizat Al-Quran. Ya. Ayat ini kaitannya dengan mukjizat Al-Quran. Jadi kita memahaminya tidak mudah, tidak boleh sesederhana. Karena ayat ini memberikan maklumat yang luar biasa tentang rahasia dalam tubuh kita. Apa hubungan nasiah, lobus frontalis dengan anggota tubuh badan. Orang-orang yang banyak dosa, tangannya berdosa, pukul orang, mendalimi orang, bunuh orang, ambil hak orang. Kakinya berbuat dosa karena berjalan ke tempat maksiat, tendang orang. Mulutnya berdosa, mengata orang, memfitnah orang. Matanya berdosa, semuanya berdosa. Tapi apakah dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh badan ini dilakukannya sendiri? Atau sebenarnya anggota badan ini hanya melakukan arahan daripada pihak lain? Ada orang pihak lain. Ikut Al-Quran, betul. Anggota tubuh badan kita ini dapat melakukan perbuatan tadi, boleh ke tak boleh, halal ke haram, elok tak elok, hanya mengikut arahan yang ia terima. Arahan itu datangnya daripada nasiyah, otak bagian depan, bukan daripada bagian belakang. Sebab itulah Allah memberitahu kita yang akan disiksa di akhirat nanti, yakni nasiyah, otak depan. Karena di situlah datangnya arahan. Orang jadi baik ke, jadi jahat ke, saya tadi, nak percaya ke, nak tolak. Nak buat ke, tak nak buat. Nak yakin ke, nak ragu. Itu semua arahannya datang daripada otak bagian depan. Jadi bertanggung jawab sepenuhnya. Orang jadi baik atau dia baik ditentukan oleh arahan yang datang dari otak bagian depan. Yang Allah kata, disitulah katibah. Berlakunya perbuatan bohong, cakap bohong. Khoti'ah. Berlakunya perbuatan yang dosa. Yang dosa. Sehingga al-mantokoh al-amamiyah, otak bagian depan yang dipanggil nasiyah, lobus frontalis, mas'ulatun anil qiyadah. Ia bertanggung jawab sepenuhnya. Bertanggung jawab sepenuhnya tentang qiyadah. Qiyadah itu panduan. Orang tu nak jalan ke depan ke, nak kiri ke, nak undur ke belakang ke, nak buat ke, tak nak buat. Nah, ini imamnya. Wathiqatu bin nafsi ladal insan. Jujur ke tak jujur, boleh percaya atau tidak, tipu ke tak tipu. Kama yahdu fiha nasatun kabirun inda ma yukadzibul insan ayata wa afal muhaddada. Allah, ini pernah dibuat kajian. Ada seseorang dipasang berbagai peralatan canggih, peralatan kedokteran, apa tuh wayar-wayar itulah penuh kepala dia. Lalu dihubungkan, dikaitkan dengan skrin yang besar itu. Lalu dibaca. Bila orang itu sedang bercakap bohong, di soal jawab ditawab dan jawabannya bohong. Ya Allah, ya Tuhanku, terlihat dalam skrin TV melalui wayar dia atau saja. Di situ berlaku aktiviti otaknya sangat dahsyat, sibuk otak dia. Kacaulah. Mana orang itu mana mau betul-betul bekerja keras. Otaknya bekerja keras. Bila orang itu bercakap bohong. Tapi bila orang itu bercakap jujur, bersikap jujur, lurus, hampir boleh dikatakan
tidak ada aktiviti apa sekalipun, sikit pun dalam otak bagian depan. Bermakna otaknya sangat tenang setenang-tenangnya. Ini kajian saintifik yang tak mungkin dapat dinafikan. Tak boleh dinafikan. Nah, bila begitulah rahsia kauniyah dalam otak bagian depan, yang di situ menjadi memerlukan arahan orang nak patuh ke nak tak patuh, nak baik ke tak baik, nak pilih Islam ke pilih Nasrani ke, nak makan halal ke nak cari yang halal haram ke. Tiba-tiba Allah suruh kita, wahai hambaku, sekarang tundukkanlah panglima dalam diri kamu, pemimpin dalam diri hidup kamu, anggota yang aku berikan pada kamu, yang ia akan menjadi ketua, pemimpin, pemandu jalan kamu, pemberi keputusan. Tolong kamu letakkan di atas bumi, tundukkan ia semata-mata kerana aku, paling tidak 17 kali sehari semalam. So itu diharapkan bila orang sudah rajin sujud, otak bagian depan ini patuh kepada Allah, bukan patuh pada hawa nafsu. Allah kata, makanlah yang halal dan yang thayyib. Ya, otaknya pun, wahai mulut, makan yang halal ya, arahannya. Wahai tangan, ambil yang halal saja ya. Wahai kaki, berjalan yang halal saja. Sebab otak sudah tunduk. Kita sudah buktikan, zahirkan, yang nasihat kita tundukkan kepada Allah. Sambil kita ucapkan, Subhana Rabbiyal A'la. Rahsianya, nih, pusat informasi, pemberi arahan, penentu keputusan. Hendaklah apa yang akan diputuskan, diarahkan oleh otak bagian depan ini selari dengan apa kehendak Allah. Sebab itu Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Macam mana caranya? Ya, karena bila otak bagian depan yang menjadi pengarah nomor 1 dalam kehidupan manusia, mengarah baik ke tak baik, sudah tunduk kepada Allah, ya pastilah tak buat fahsya. Karena Allah melarang buat fahsya, dia pun tak buat. Allah hanya suruh buat yang baik, dia buat baik. Sehingga arahan yang datang daripada otak bagian depan kepada kita sentiasa selari dengan kehendak Allah. Itu rahsia dia. Bila itu telah dapat dibuktikan, sujud sudah betul. Ucapan sudah betul. Tinggal hati. Rahsia tujuan daripada sujud tadi tercapai atau belum. Jika sudah, solat yang sujudnya seperti itu. Solat yang rukuknya seperti itu. Akan membolehkan pelakunya haram masuk neraka. Sebab itulah pada zaman Nabi, ketika ada seorang sahabat jumpa Nabi, jamaah sekalian, dan bertanyakan sesuatu pada Nabi atas perkara yang ia lihat dan dia bingung. Macam pelik. Sahabat ni tanya pada Rasul, ya Rasulullah, inna fulanah tasumu naharoha, wa taqumu lailaha, wa tu'dhi jironaha. Ya Rasul, aku nak tanya pada engkau lah. Saya punya sahabat, saya punya jiran. Jiran saya ni rajin berpuasa di siang harinya. Rajin. Kan puasa itu perintah Allah. Lalu dia buat. Rajin. Wa taqumu lailaha, dan rajin qiyamul lailnya. Solat rajin. Malam hari qiyam. Siang hari siap. Maknanya, dari segi zahirnya, solat rajin,
puasa rajin. Baguslah. Tapi ya Rasul, waktu di Jironaha, inilah dia punya lidah dia tu, mulut dia tu tak dia jagalah. Setiap kali dia berkata-kata, sentiasa menyakiti orang lain. Mulutnya suka memfitnah orang, mengumpat orang, menghina orang. Macam mana tu ya Rasul? Dia solat rajin. Puasa rajin. Tapi suka menyakiti orang lain dengan mulutnya, mengumpatnya, menghinanya, memfitnahnya. Apa jawapan Nabi? La khaira fiha. Tidak ada sedikit pun pada orang yang kamu kagumi puasa dan solatnya itu. Tak ada kebaikan sedikit pun. Ia finnar. Nanti di akhirat dia masuk neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di solat rajin, puasa rajin, tapi belum masuk neraka. Kan solat itu sudah sujud. Ya, tapi macam masuk neraka. Apakah sujudnya salah? Tidak salah. Sujudnya sudah meletakkan 7 anggota tubuh badan. Apakah yang dibaca semasa sujud tidak betul? Betul. Tapi kenapa dia masuk neraka? Allahu Akbar. Berkaitan penjelasan ini, rupa-rupanya yang sujud hanya luaran. Hanya ucapannya yang telah sujud. Anggota tubuh badan yang sujud, tapi yang memberi arahan kepadanya untuk sujud, untuk mengucapkan kalimat subhanarabbiyal a'la, belum sujud. Nasiahnya belum sujud. Sepatutnya bila nasiah sudah diletakkan di atas tanah, sujudlah. Buktinya, Allah larang mengumpat, tapi nasiah kata, alah umpat je lah. Dia pun apa salahnya? Oh, maki juga. Arahan yang diberikan oleh otak bagian depan pada orang tadi tidak selari dengan walhal dia sudah diletakkan di atas tanah. So, maknanya sujudnya itu makna kalau itu hanya sujud zahiriyah. Sujud anggota tubuh badannya. Tapi tidak ada lub. Tidak ada intipati. Rahsia sujud belum tercapai. Ini kenapa sujud begitu penting sekali kedudukannya dalam solat. Betul bahwa kita diwajibkan untuk melakukan sujud dengan betul mencontohi Nabi. Ya. Bahwa kita diwajibkan membaca bacaan dalam sujud sebagaimana Nabi contohkan. Iya. Tapi jangan berhenti di situ. Karena masa sujud ada anggota tubuh badan yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Yang kita telah dari 7 anggota itu. Nih. Nasiah. Yakni nasiah itu kita tundukkan kepada Allah. Sehingga ia tidak mampu memberi arahan kepada kita kecuali arahan yang selari dengan kehendak Allah. Itu matlamatnya. Kenapa nasiah yang penting? Ya, yang lain penting juga jamaah sekalian. 7 anggota itu penting, tetapi boleh kita sujud hanya meletakkan nasiah tanpa meletakkan 6 anggota yang lain. Tak boleh. Boleh kita sujud hanya meletakkan nasiah dan hujung kaki. Ya boleh, tapi penatlah, tumbang dia. Sebab itu tengok. Setelah yang lain sujud, okey, masuk yang pertama sekali sujud apa? Okeylah, kakinya sudah lama menempel di bumi. Lepas itu apa lagi nombor 2? Mungkin kedua lututnya. Jika daripada yang turun lututnya, lutut dululah. Tapi bagi orang yang mungkin lututnya tak kuat, tangan dululah. Nah, di sini kadang orang ribut tak habis-habis. Nak sujud dalam solat ni, kalau itu turun apa dada berdiri nak sujud tu, 2 lutut ke ataupun 2 tangan dulu? Wah, orang dah semua. Tapi ustaz tu kata kena 2 tangan dulu yang ikut sunnah. Tapi orang kata lutut dulu.
Kedua-dua itu sebenarnya, dua hadis itu ada dalam surah Nabi Daud ya sekali. Kedua-dua hadis itu ada. Kedua hadis. Jadi kenapa Nabi pernah sujud dengan kedua tangan dan lalu mesti hanya satu? Oh, akhirnya banyak yang baru belajar mungkin karena baru semangatnya belajar solat ikut sunnah Nabi. Karena diajar, yang didengar hanya sujud, nak sujud kena tangan dulu. Akhirnya tangan dulu nggih. Karena Nabi melarang jangan kamu sujud seperti mana duduknya unta. Kan begitu sabda Nabi. Lalu bicara tentang unta. Unta ini kalau nak duduk, tangan dulu kan lutut dulu. Wah, dah jadi pincangan lagi. Ya, sebelum kita jawab unta tu nak duduk tangan dulu ke lutut dulu, kita kena tahu dahulu. Mana tangan unta, mana lutut unta. Wah, bincang lagi. Nak berbeza pendapat. Tangan unta tu maknanya yang depan lah. Yang depan. Kaki depan. Jadi lututnya di belakang lah. Lututnya di belakang. Tapi kalau lututnya itu di kaki belakang itu ditangkupnya, ditekuknya ke depan, bukan ke belakang. Sepatutnya lutut itu berada di kaki anggota tubuh yang bila ditekuk ke belakang. Jadi kaki depan kan, jadi kan dipikukkan ke belakang. Kalau kaki belakang kan ke depan. Maknanya lututnya depan. Kalau unta tulung depan, bila unta tu nak duduk, macam mana? Lututnya dulu atau di itu? Wah, kita karena tak pernah tengok unta, tak punya unta. Kita bukan peternak unta, tak tahu. Terpaksa kita. Ini susah ni nak jawab ni. Saya kena terbang ke Timur Tengah. Kenapa begitu susah sekali? Sekelas semua yang kata lutut tengok unta tu. Macam mana dia duduk tu? Nah, itulah maknanya tangan dulu. Kata yang A. Buknya tengok unta tu. Tangan dulu, baru kemudian lutut. Kata yang B. Tak, itu lutut dulu, baru tangan. Gaduh lagi. Balik. Yang pasti gini ajalah. Hadis itu sahih. Cara memahaminya sederhana aja. Duduklah dengan cara yang kita yakini tidak seperti unta duduk. Sudah. Kalau kita meyakini unta itu duduk dengan tangan lebih dahulu, baru lutut, ya janganlah kita sujud tangan dahulu, baru lutut. Kalau kita meyakini unta itu duduk lutut dahulu, baru tangan, ya jangan kita sujud lutut dulu, baru tangan. Kan begitu kan? Masalahnya yang betul yang mana? Sedangkan kedua-dua itu ada hadisnya dalam Sunan Abu Daud. Jamaah sekalian, sebetulnya agama ini sangat luas. Abi dalam bab fikah itu luas. Wus'ah. Kalau dipastikan sujud mesti katalah tangan dulu atau lutut dulu baru tangan. Bagi orang yang masih sehat lututnya, kalau disuruh sujud lutut dulu, okey lah. Lutut terjun lalu pung. Bolehlah. Tapi bagi yang lututnya sudah tidak lagi sehat, suruh sujud lutut dulu, berkecai nampaknya kepala lutut. Kena tangan dulu lah. Tapi katakanlah, bagi orang minta maaf, selagi minta maaf, bagi orang yang minta maaf, yang mungkin minta maaf perutnya agak besar. Perutnya agak besar. Nak sujud tangan dulu, tumbang jemaah sekalian. Karena tangannya kalau letak dulu nanti terhalang oleh perutnya. Baru sebenarnya lutut dahulu. Walau bagaimanapun, makna Islam beri keluasan. Bagi siapa yang selesa sujud tangan dulu, sila. Bagi mereka yang lebih selesa lutut dahulu, silakan. Ini pun kadang menjadi perbincangan yang merupakan keretakan. Ini yang sunnah, itu yang tak sunnah. Allahu Akbar. Kenapa kita bincang begitu rigid sekali dalam perkara-perkara yang sudah ada wus'ah, sementara bab yang dalam hati menundukkan yang sini langsung tidak diperhatikan. Wah, di sini tuh letaknya. Arahan ini kalau ini belum tunduk, ya Mas Kiran. Ini yang kadang-kadang keras kita rasa pelik. Memanglah
Masing-masing, oh saya ingin yang seperti Nabi, betul. Tapi kan nasihat itu penting. Kan nasihat itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Orang yang sujudnya betul, kata Allah, bacaannya sudah betul, rukuknya betul, bacaannya betul, tetapi nasihatnya belum tunduk kepada Allah, walaupun sudah diletakkan di atas bumi. Allah kata, nasfa'am, kami akan cabut nasihatnya. Ini nasihat pembohong. Ini nasihat banyak, insya-Allah. Sehingga Nabi kata, rajin sholat tapi ahli neraka. Karena yang di sini, arahan yang datang dari kepala bagian depan belum selari dengan apa yang Allah kehendaki. Ingat, dalam anggota, dalam tubuh kita di zaman sekarang, mulai pada ujung rambut di ujung kaki, rupanya ada anggota yang sangat-sangat penting karena ia menjadi pusat kawalan, pemberikan arahan, pemutus sesuatu. Letaknya di sini. Saya katakan tadi, orang mau cakap bohong atau cakap jujur, yang memberi arahan otak bagian depan. Bukan otak kiri, bukan otak atas, bukan otak belakang. Orang nak mencari rezeki yang halal atau rezeki yang haram, nak tolak rasuah atau terima rasuah, yang memberi arahan otak bagian depan. Sebab itu Quran telah memberi ingatan pada kita 15 abad dan sekarang sudah dibuat kajian yang luar biasa. Sehingga otak bagian depan ini, istilahnya yakni hiya al-mas'ulah amma yusamma al-wadhaif at-tanfidhiyah. Dalam kitab yang saya baca tentang rahasia otak bagian depan itu, otak bagian depan ataupun lobus frontalis itu yakni diberi tugasan atau bertanggung jawab tentang al-wadhaif at-tanfidhiyah. Apa itu al-wadhaif at-tanfidhiyah? yakni executive function. Fungsinya yakni untuk melaksanakan. Tangan mau gerak atau tidak, arahnya dari sini. Mata mau lihat itu atau tidak, suara itu kita dengar atau tidak, benda ini kita terima atau kita tolak, semua di sini. Dan organ yang paling penting inilah yang Allah suruh letakkan di bumi, dan itu kita hanya bersedia meletakkannya semasa sujud. Tempat itu kotor ke tak kotor, ke basah ke tak basah, bila kita sujud, kita tak akan kecil hati, tak akan rasa hina. Tapi coba kalau tiba-tiba kita meletakkan kepala, bukan karena sujud. Tak ada siapa yang mau. Tak ada siapa yang mau. Tiba-tiba sujud, meletakkan muka di atas tanah, bukan karena sujud. Tak ada yang mau. Kalau ada pun minta maaf orang Thailand lah, rakyatnya pada raja, sujud lah. Itu Thailand. Karena dia tidak sholat. Atau dulu mungkin di Iran, semasa Shah Iran dahulu, Reza Pahlavi dulu kan, rakyat kan cium kaki. Sekarang mana ada. Sebab itu haram. Sujud kepada manusia haram. Menghormat orang dengan peringkat rukuk itu pun haram hukumnya. Sebab itu kalau kita hormat orang, jangan hormat dengan rukuk macam orang Jepun. Haram orang Islam. Ya, angkat tangan ini boleh, mungkin tulis ini boleh. Tapi sampai rukuk diharamkan. Itu hanya boleh kita tujukan kepada Allah semata-mata. Itu rahsia dia. Jadi bila wuduk sudah betul, rukuk sudah betul, sujud sudah betul, dan solat itu melibatkan ketiga-tiga unsur menjadi satu. Ucapannya kerana Allah, pergerakannya kerana Allah, hatinya pun kerana Allah, menyatu dalam satu masa. Solat yang macam itulah yang membolehkan orang haram masuk neraka. Subhanallah. Ini tugasan kita. Ya sekalian, alhamdulillah gerak-gerik solat kita sudah betul, ikut sunnah Nabi. Ucapan bacaan kita baca, alhamdulillah juga sudah betul, ikut sunnah Nabi. Tinggal tugasan kita yang perlu terus kita tingkatkan. Macam mana nak rukukkan hati kita, nak sujudkan diri kita. Sujud anggota yang lain sudah sempurna.
Tapi ini nasiah nih. So, bila sudah sujud, hanya sami'na wa ata'na. Allah suruh berdiri, berdiri. Allah suruh duduk, duduk. Allah kata merah, kita merah. Apapun risikonya, kita lakukan. Itu hakikat atau rahasia sujud. Ya Mas Kelal. Jadi, mudah-mudahanlah dengan kefahaman ini, poin yang kedua, saya rasa cukup sampaikan itu. Golongan kedua yang haram masuk neraka, salat dan apa itu, menambahkan kefahaman kita, agar kita mudah mengamalkannya. Ya. Yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala kesilapan kita. Marilah kita dengan baca Al-Fatihah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Bangun tuh. Enggak habis bangun.